Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Divisi Kajian Keilmuan Himan. Hari ini akan membahas mengenai ujian akhir semester akuntansi manajemen. Nah, di sini diharapkan teman-teman semua sambil menyimak video ini sambil membuka soal yang sudah diberikan. Di sini kita bisa lihat bahwa tersedia data-data dan soalnya itu ada di bawahnya. Jadi sebelum kita lanjut mengerjakan, kita harus menganalisis dulu dari soal ini tuh dari data di atas itu masuk ke soal yang mana. Untuk lebih mudahnya kita bisa lihat dari data ini dan cocokkan. Misalkan di data pertama ini ada mengenai ini materi desentralisasi. Untuk soalnya itu di sini ada ROI kan. Nah, ini tuh cocok dengan soal nomor 3. Jadi, untuk data yang pertama itu masuk ke nomor 3. Karena di soal nomor 3 ini pun ada dari perhitungan ROI. Nah, kita lihat kan di soal-soal yang lain tuh nggak ada. Berarti untuk data ini masuk ke soal nomor 3. Lalu di selanjutnya ada data PT Perdana. PT Perdana memiliki kapasitas produksi. Lalu saat penjualan menurun, perusahaan mendapat pesanan. Di sini mendapat pesanan dari pihak luar sebesar 2.300 unit dengan harga 25.000 per unit. Dari soal ini kita bisa lihat bahwa soal ini tuh materi mengenai menerima menolak pesanan khusus. Nah, di sini soal yang cocoknya itu ada di soal nomor 1, yaitu buat laporan laba rugi apakah perusahaan akan menerima pesanan tersebut. Kata kuncinya adalah di menerima pesanan. Nah, di sini kan PT Perdana itu mendapat pesanan ya. Kayak gitu. Lalu di data selanjutnya itu ada tersedia divisi A dan divisi B. Data produksi dan data penjualan selama bulan berjalan sebagai berikut. Nah, di sini itu dijelaskan manajer divisi A ingin menjual produknya pada divisi B dengan harapan dapat menghindari biaya distribusi sebesar $25 per unit. Ini termasuk materi penentuan harga transfer atas dasar negosiasi. Nah, di sini ada kedua divisi tersebut menyepakati untuk menjual dan membeli. Karena ini masuk ke materi harga transfer, dan kita bisa lihat di soal dan data tersebut itu ternyata masuk ke soal nomor 4, dimana soal nomor 4 ini yaitu soalnya adalah bagaimana pendapat saudara dengan keputusan manajer kedua divisi tersebut setelah adanya kesepakatan harga transfer. Bisa dilihat ya, ini ada kata kedua divisi. Berarti data yang ketiga ini adalah masuk ke soal nomor 4. Lalu selanjutnya ada data di nomor 5, data keempat, yaitu suatu perusahaan memiliki divisi produksi dan divisi pemasaran. Divisi produksi menghasilkan produk yang dijual pada pasar eksternal dan kepada divisi pemasaran. Nah, kedua divisi tersebut mempertimbangkan penentuan harga transfer dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut. Nah, untuk data yang ini itu masuk materi penentuan harga transfer atas dasar biaya. Kalau yang sebelumnya itu atas dasar negosiasi. Kalau yang ini atas dasar biaya. Nah, untuk soal yang ini itu data ini tuh masuk ke soal nomor 5. Di sini ada total aktiva pada awal tahun 800 juta dan laba yang diharapkan 15,5% dengan kapasitas normal 4.000 unit. Lalu berapa harga transfer atas dasar full costing dan variable costing. Nah, jadi udah jelas ya kalau misalkan data yang ini tuh masuk ke soal nomor 5 karena sama-sama di sini juga ada harga transfer. Sisanya berarti data yang ini perusahaan agrobisnis itu yang belum ada itu adalah soal nomor 2 itu belum ada pasangan datanya. Jadi yang ini masuk ke data yang ini.
Nah, setelah kita mencocokkan semua datanya, baru kita mengerjakan soal-soal ini. Nah, di sini pertama aku ngerjain soalnya itu berdasarkan data yang tersedia ya. Jadi pertama soal nomor 3, yaitu mengenai desentralisasi. Pertama kita itu buat dulu tabel ini. Nah, di soal itu kan ada manajer divisional mempunyai 4 alternatif, yaitu investasi pada komputer, investasi pada printer, investasi pada komputer dan printer, dan tidak melakukan investasi. Nah, di sini kita udah buat tabelnya. Lalu, divisi saat ini menghasilkan ROI sebesar 15% dengan aktiva operasi $420 juta dan laba operasi atas investasi berjalan $63 juta. Kantor pusat mensyaratkan bahwa semua investasi harus menghasilkan laba bersih paling sedikit 10%. Nah, di sini pertama setelah kita buat tabel, kita masukkan dulu laba operasi, aktiva operasi, baru kita bisa mengerjakan ROI. Nah, ROI ini itu rumusnya itu adalah aktiva operasi dibagi dengan laba operasi dibagi dengan aktiva operasi. Pertama, kita lihat investasi pada komputer. Investasi komputer itu laba operasinya jika dilihat di soal adalah 14.400.000. Untuk printer 8 juta. Lalu investasi pada komputer dan printer artinya kita tambahin investasi pada komputer ini ditambah dengan investasi pada printer. Hasilnya adalah 22.400.000. Lalu setelah itu kita lihat di sini divisi saat ini tuh menghasilkan laba operasinya berapa. Nah, di soal itu adalah $63 juta. Jadi kita masukkan $63 juta semuanya sampai sini. Semuanya kita tambahin. Nah, ini kan tidak melakukan investasi, artinya dia nggak ada laba operasi. Tapi tetap kita masukkan 63 juta ini. Nah, setelah itu udah selesai nih tentang laba operasi. Baru kita masukkan yang aktiva operasi. Aktiva operasi ini tuh kalau di soal itu di sini ada yang keterangan investasi. Untuk komputer sendiri aktiva operasinya adalah 80 juta. Lalu investasi pada printernya 50 juta. Dan investasi pada komputer dan printernya ini sama seperti tadi, kita tambahkan yang ini dengan yang ini antara komputer dan printer. Lalu karena ini tidak memiliki investasi, artinya dia 0 ya. Setelah itu di sini sama seperti tadi, divisi saat ini tuh menghasilkan berapa aktiva operasinya, kita masukkan. Di soal itu adalah 420 juta. Nah, dimasukkan semuanya. Setelah diketahui ini semua, baru kita kerjakan ROI. ROI ini rumusnya adalah laba operasi dibagi dengan aktiva operasi. Nah, hasilnya itu dalam persen ya, bisa masukkan 2 angka di belakang koma. Untuk yang investasi pada printer juga sama semuanya. Setelah diketahui, ini kan ROI-nya udah kelihatan ya. Untuk investasi pada komputer itu ROI-nya 15,48%, investasi pada printer 15,11%, investasi pada komputer dan printer 15,53%, dan kalau misalkan kita tidak melakukan investasi, ROI-nya itu senilai 15%. Setelah ini, kita buat analisis.
alternatif mana yang akan dipilih oleh manajer divisi untuk menjawab soal 3A. Nah, kita bisa lihat ambil ROI yang paling besar. Di sini ROI yang paling besar adalah ROI dari investasi pada komputer dan printer. Maka di sini kita bisa buat kesimpulan, berdasarkan perhitungan ROI, manajer divisi sebaiknya melakukan investasi pada komputer dan printer karena tingkat pengembalian atau ROI komputer dan printer lebih besar dari ROI divisi, yaitu senilai 15,53%, lebih besar dari 15%. Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya investasi pada komputer dan printer, divisi tersebut mampu meningkatkan ROI perusahaan sebesar 0,53%. Ini tuh didapatkan dari selisih 15,53% dikurangi dengan 15%. Artinya, investasi pada komputer dan printer dapat meningkatkan laba operasi sebesar 0,53%. Kayak gitu. Jadi soal nomor 3A sudah terjawab ya. Selanjutnya 3B. Berapa besarnya laba residu untuk setiap produk dari kedua produk tersebut jika tingkat pengembalian yang diinginkan adalah 10%. Nah, jika tingkat pengembalian diinginkan itu 10%, berapa sih laba residunya? Untuk laba residu itu rumusnya adalah laba operasi dikurangi tingkat pengembalian dikali aktiva operasi. Di sini untuk komputer itu tadi laba operasinya adalah 14.400.000 dikurangi tingkat pengembaliannya, kita gunakan tingkat pengembalian yang diinginkan, yaitu 10% atau 0,10 dikali dengan aktiva operasi. Aktiva operasinya adalah untuk komputer 80 juta. Jadi kita kalikan dulu 0,10 dikali 80 juta, lalu kita kurangi dengan 14.400. Hasilnya adalah 6.400.000. Untuk yang printer pun sama, kita masukkan dulu laba operasinya berapa, lalu kita kalikan tingkat pengembalian dikali dengan aktiva operasi, baru kita kurangi dengan laba operasi. Hasilnya 3 juta. Berdasarkan jadi kesimpulannya adalah laba residu komputer dan printer pada tingkat pengembalian 10% adalah untuk komputer 6.400.000 dan untuk printer 3 juta. Lalu soal C-nya itu, produk manakah yang akan dikembangkan oleh manajer divisional? Ambil yang laba residunya paling besar. Nah, produk yang akan dikembangkan oleh manajer divisional adalah komputer, karena komputer memiliki laba residu lebih besar dibandingkan printer, yaitu 6.400.000 dolar lebih besar dari 3 juta dolar. Nah, itu untuk soal nomor 3. Untuk data selanjutnya masuk ke soal nomor 1. Pertama, di sini diketahui kapasitas produksinya 25.000 unit terjualnya 15.200 unit, harga jual normalnya 57.000 per unit, lalu ada pesanan itu 2.300 per unit, harga 2.300 unit, harga per unitnya itu 25.000, lalu biaya produksi variabel per unit 17.000, biaya produksi tetap per bulannya 110 juta, dan biaya penjualan per bulannya 17.500.000. Nah, di sini karena ini soalnya itu menerima atau menolak pesanan khusus, jadi kita harus buat tabel yang kalau misalkan dengan pesanan itu berapa, tanpa pesanan itu berapa, harus kita bandingkan. Berapa laba yang didapat dengan pesanan dan tanpa pesanan. Analisa di sini yaitu selisih antara dengan pesanan dan tanpa pesanan. Langkah pertama, kita cari dulu penjualannya. Untuk mencari penjualan itu, unit yang terjual kita kalikan dengan harga jual normalnya, dimana 15.200 dikali dengan 57.000. Untuk yang tanpa ini untuk yang normal ya. Nah, kalau misalkan lalu kita masukkan juga yang dengan pesanan. Kita masukkan pada tabel yang dengan pesanan.
untuk yang dengan pesanan itu tadi pesanannya adalah 2.300, kita kali dengan 25.000. Karena ini tanpa pesanan, jadi yang dengan pesanan ini sama kita nggak usah dimasukin, jadi dia hasilnya adalah 0. Lalu untuk biaya variabelnya kita kalikan biaya produksi variabel per unit dikali dengan unit yang terjual. Unit yang terjualnya 15.200, kita kali dengan 17.000, hasilnya 258.400.000. Ini masih sama, kita masukkan juga ke yang ditambah pesanan. Lalu kalau misalkan kita menerima pesanan itu, kita kalikan 2.300, kita kali dengan 17.000 juga. Hasilnya 39.100.000. Lalu ini berarti tambah pesanan 0. Nah, setelah itu kita cari margin kontribusi. Untuk mencari margin kontribusi ini, kita tambahkan hasil total penjualan, kita kurangi dengan biaya variabel. Hasilnya 626.400.000 untuk dengan pesanan. Apabila tanpa pesanan itu, margin kontribusinya adalah 680 juta. Analisanya selisihnya 18.400.000. Lalu margin kontribusi itu kita kurangi dengan biaya tetap. Biaya tetap di sini kita masukkan biaya produksi tetap per bulan, yaitu senilai 110 juta. Untuk di sini juga sama, 110 juta. Lalu biaya tambahan. Biaya tambahan ini bisa kita lihat di soal. Apabila kita menerima biaya tambahan, apabila kita menerima pesanan, maka mengeluarkan biaya tambahan 12 juta. Jadi 12 juta. Kalau misalkan tanpa pesanan berarti nggak ada biaya tambahan, jadi dia 0. Lalu di biaya penjualan ini sama, kita lihat di soal, yaitu 17.500.000. 17.500.000. Yang tanpa pesanan juga sama, ada biaya penjualan per bulannya. Setelah itu kita kurangi, untuk mencari labanya itu margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetapnya. Hasilnya kalau laba dengan pesanan 486.900.000 dan tanpa pesanan itu 480.500.000. Bisa kita lihat di sini bahwa dengan pesanan itu kita bisa menerima laba lebih besar, yaitu 486.900.000. Jadi selisihnya adalah 6.400.000. Kesimpulannya, perusahaan sebaiknya menerima pesanan karena laba bersih dengan pesanan lebih besar dibandingkan dengan laba bersih tanpa pesanan. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya, data selanjutnya itu adalah bersangkutan dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu bagaimana pendapat saudara dengan keputusan manajer kedua divisi tersebut setelah adanya kesepakatan harga transfer. Di sini berarti kita harus buat dulu laporan laba rugi sebelum terjadinya negosiasi dan setelah adanya negosiasi, agar kita bisa tahu, kita bisa membandingkannya. Nah, di sini itu ada data produksi dan data penjualan selama bulan berjalan. Ada divisi A dan divisi B. Pertama, kita buat dulu laporan laba rugi sebelum terjadi negosiasi. Untuk cara pengerjaannya sama kayak buat laporan laba rugi pada umumnya. Kita cari dulu penjualan. Penjualannya itu kita kalikan antara penjualan per unitnya, kita kali dengan harga jual per unit. Untuk divisi A 820.000 kita kali dengan 225. Untuk divisi B 340.000 kita kali dengan 260. Untuk HPP-nya kita kalikan penjualan unit yang terjual ini kita kali dengan produksi, biaya variabel per unit produksi. Hasilnya 114.800.000. Untuk divisi B juga sama, berarti 340 dikali dengan 160. Lalu beban penjualannya kita kalikan juga unit yang terjual ini kita kali dengan biaya variabel per unit penjualan. Nah, untuk yang divisi B juga sama ya.
Setelah itu kita cari margin kontribusi. Untuk margin kontribusi ini adalah kita kurangi penjualan, kurangi dengan HPP dan beban penjualan. Pokoknya yang dalam kurung ini artinya dia mengurangi. Lalu biaya tetap ini biaya tetap tahunan yang ini. Yang 15.500.000 untuk divisi A dan 8.800.000 untuk divisi B. Di sini kita udah mengetahui bahwa laba untuk divisi A sebelum terjadinya negosiasi 29.600.000 dan untuk divisi B 11.600.000. Totalnya adalah 41.200.000. Setelah laporan laba rugi sebelum terjadi negosiasi, kita buat laporan laba rugi setelah adanya negosiasi. Bedanya di sini terletak di ada beberapa bagian yang berbeda karena adanya negosiasi itu. Pertama, untuk penjualan divisi A. Nah, di penjualan divisi A ini tuh kan tadi manajer divisi A ingin menjual produknya pada divisi B dengan harapan dapat menghindari biaya distribusi $25 per unit, sehingga apabila produk dijual dengan harga $225 per unit, divisi itu akan meningkatkan laba sebesar $25 per unit. Sedangkan divisi B itu berharap dapat membeli produknya dengan harga $200 per unit, tapi ada kesepakatan di antara kedua divisi tersebut untuk menjualnya itu dan membeli produk itu dengan harga $215 per unit. Nah, di sini kan tadi tuh divisi A itu unit yang terjualnya adalah 820.000. Jadi, kita harus kurangi dulu yang kita jual ke divisi B itu adalah 340.000 unit. Jadi kita kurangi 820.000 dikurangi dengan 340.000, hasilnya 480.000. Kita kali dengan harga yang divisi A inginkan, yaitu $225. Nah, untuk sisanya itu yang 340.000 yang kita jual ke divisi B ini kita kali dengan harga yang disepakati dengan kedua divisi, yaitu $215 per unit. Jadi 480.000 dikali dengan 225 dolar, 188 juta dolar. Lalu yang 340 dikali 215 yaitu 73 juta dolar, 73.100.000 dolar. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu adalah 181.100.000. Jadi penjualan untuk divisi A ini hasilnya adalah 181.100.000. Nah, lalu di divisi B itu harganya masih tetap sama. Penjualannya itu yang tadi 340.000 dikali dengan 260.000. Lalu HPP. Untuk HPP di sini, HPP untuk divisi A itu masih sama seperti di laporan laba rugi sebelumnya. Lalu untuk divisi B ini berbeda HPP-nya. Nah, untuk mencarinya itu adalah yang harga tadi, harga selisih dari harga kesepakatan dan harga jual yang divisi A, yaitu $225 dikurangi dengan $215 ini sama dengan $10. Nah, selisihnya itu kita kurangi untuk biaya variabel per unit produksi divisi B. Jadi $160.000 kurangi dengan $10. Hasilnya $150.000. Kita kali dengan 340.000 unit yang terjual untuk divisi B. Jadi dia hasilnya adalah 51 juta. Lalu untuk beban penjualannya yang berbeda juga di sini divisi A. Divisi A ini beban penjualannya kita gunakan yang
dijual yang bukan dijual oleh divisi A tadi, yaitu 480.000. Jadi 480.000 kita kali $30. $30 ini sama seperti yang di soal sebelumnya, yang biaya variabel per unit penjualan. Jadi hasilnya adalah 14.400.000. Nah, untuk divisi B ini, untuk beban penjualannya masih sama kayak di laporan laba rugi sebelumnya. Nah, setelah itu kita kurangi semuanya. Hasilnya margin kontribusinya itu 51.900.000 untuk divisi A dan 23.800.000 untuk divisi B. Untuk biaya tetapnya masih sama, yaitu 15.500.000 dan 8.800.000 untuk divisi B. Nah, dari ini kita bisa tahu laba untuk divisi A itu setelah terjadinya negosiasi adalah 36.400.000 dan untuk divisi B itu 15 juta. Totalnya laba kedua divisi tersebut adalah 51.400.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setelah adanya negosiasi ini ternyata laba perusahaan itu akan meningkat. Tadinya 41.200.000 meningkat menjadi 51.400.000. Lalu kita buat kesimpulannya. Nah, dilihat dari laporan laba rugi di atas, maka keputusan manajer kedua divisi dapat disetujui karena dengan melakukan penjualan dengan harga transfer $215, laba bersih kedua divisi itu akan mengalami peningkatan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan laba bersihnya secara keseluruhan. Itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu, kita disuruh mencari berapa harga transfer atas dasar full costing dan variable costing. Nah, di sini udah diketahui ya, biaya produksinya berapa, biaya administrasi dan umumnya berapa, biaya pemasaran berapa, lalu total aktiva tahunannya berapa, laba yang diharapkannya berapa, dan kapasitas normalnya berapa. Lalu kita langsung masuk untuk mencari harga transfer atas dasar full costing. Pertama kita cari dulu perhitungan markup. Pertama, karena ini full costing, pertama kan biaya admin dan umum. Nah, di sini karena full costing jadi kita jumlahkan semuanya antara yang variabel dan yang tetap. Lalu yang biaya pemasaran juga sama, kita jumlahkan biaya pemasaran yang variabel dan tetapnya. Hasilnya 300 juta dan 400 juta. Lalu setelah itu kita cari laba yang diharapkan. Laba yang diharapkannya itu kita dapat dari 15,5% dikali dengan total aktiva awal tahunnya. Jadi ini kita kali dengan 800 juta. Hasilnya adalah 824 juta. Lalu biaya produksi, di sini biaya produksinya itu kita jumlahin lagi antara yang variabel dan yang tetapnya. Nah, untuk markup ini tuh didapat dari 824 juta dibagi dengan 800.000. Hasilnya adalah 103%. Lalu setelah diketahui markupnya, kita kerjakan, kita hitung harga transfer. Di sini biaya produksinya yaitu 800 juta. Untuk markupnya sendiri kita kalikan antara markup ini yang 130% ini kita kali dengan biaya produksi. Hasilnya adalah 824 juta. Nah, jumlah harga jualnya itu kita dapat dari biaya produksi ditambah dengan markup tadi. Lalu
kapasitas normal per unitnya 4.000, harga transfer per unitnya itu kita dapat dari jumlah harga jual ini kita bagi dengan kapasitas normal. Hasilnya adalah 406.000. Jadi harga transfer per unitnya itu adalah 406.000. Setelah mengerjakan berdasarkan full costing, kita kerjakan yang berdasarkan variabel. Di sini sama perhitungannya. Perhitungan markup dulu. Pertama, untuk biaya tetapnya kita jumlahin semua biaya tetap, baik yang produksi atau administrasi dan umum sama yang pemasaran. Kita tambahin satu-satu. Nah, setelah itu kita tambahin dengan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan itu sama kayak yang di full costing tadi, yaitu 124 juta, lalu kita jumlahkan. Lalu kita tambahin lagi cari biaya variabelnya, dimana biaya variabel kita masukin semuanya, kita tambahin yang biaya variabelnya aja. Hasilnya adalah 950 juta. Lalu untuk markupnya sendiri masih sama, yaitu 674 juta kita bagi dengan 950 juta. Nah, ini untuk markupnya sendiri. Kalau misalkan karena ini pakai Excel ya, kadang kalau misalkan di manual itu misalkan hasilnya koma. Tapi saat hasilnya koma itu, kalau misalkan biar sama antara variabel antara hasil yang full costing sama yang variable costing, bisa juga nggak dibuletin kayak gitu. Di sini untuk perhitungan harga transfer kita masukkan biaya variabelnya, yaitu 950 juta. Untuk markupnya kayak tadi ya, 71% dikali 950 juta. Lalu kita jumlahkan dibagi dengan 4.000. Hasilnya menjadi 406.000. Nah, untuk harga transfer antara variable costing dan full costing ini harus sama hasilnya. Kalau misalkan kalian ada beda, itu mungkin di markupnya jangan dibuletin, jadi sesuaiin aja. Bedanya antara yang full costing dan variable costing adalah dipisahin. Kalau misalkan full costing dia langsung ditambahin yang variable dan tetapnya. Kalau misalkan yang variable costing itu dipisahin antara yang tetap dan yang variabel. Itu untuk soal nomor 5. Jadi harga transfer per unitnya itu senilai 406.000. Untuk data selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Di sini soalnya itu apakah perusahaan akan menerima tawaran dari pihak luar perusahaan jika dilihat dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Untuk datanya itu di sini ada perusahaan agrobisnis memproduksi dan menjual buah apel menjadi manisan. Apel yang dihasilkan itu ada 3 jenis, kualitas X, Y, dan Z. Untuk apel kualitas Z diproduksi menjadi manisan dijual dengan harga 30.000 per kaleng dan biaya produksinya 4.000 per kaleng. Sedangkan untuk kualitas X dan Y dijual dalam kemasan plastik ukuran 5 kg dengan biaya produksi 6.000 dan dijual dengan harga 60.000 per kaleng. Perusahaan tersebut diminta untuk memasok apel pie dalam kemasan kaleng ukuran 1,5 kg dengan harga jual 40.000. Perusahaan menetapkan apel kualitas X yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan apple pie. Biaya yang dikeluarkannya itu 5.000 per kaleng. Perusahaan agrobisnis tersebut menghasilkan 800 kg kualitas X, 900 kg kualitas Y, dan 800 kg kualitas Z. Nah, di sini kita cari dulu pendapatannya berapa, menjual atau proses lebih lanjut. Ini analisanya yaitu selisihnya. Untuk pertama, kita cari dulu untuk mencari pendapatnya itu, tadi kan yang kita gunakan adalah apel kualitas X untuk sebagai pembuatan apple pie. Nah, perusahaan agrobisnis
perusahaan agrobisnis ini tuh menghasilkan 800 kg kualitas X. Jadi 800 kilo kita bagi dengan kalau misalkan kita menjual itu, di sini digunakannya itu untuk kualitas X dan Y itu 5 kg. Jadi kita bagi 800 kilo, kalau misalkan kita masukkan ke dalam plastik yang ukuran 5 kg itu menghasilkan 160 kaleng. Kita kali dengan 60.000. 60.000 ini didapat dari harga per kantongnya tadi. Nah, kita kurangi dengan biaya produksinya, yaitu 6.000. Jadi hasilnya adalah 8.640.000. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kita memproses lebih lanjut, tadi kualitas X itu dihasilkan 800 kilo, masih sama ya, 800 kilo. Nah, kita bagi dengan, kalau di soalnya itu perusahaan diminta untuk memasok apel pie dengan ukurannya itu 1,5 kg. Jadi kalau misalkan ada 800 kilo, kalau dimasukin ke ukuran 1,5 itu hasilnya adalah 533. Nah, kita kalikan dengan harga jualnya, yaitu 40.000. Hasilnya adalah 21.333.200. Nah, lalu kita analisa, kita kurangi antara yang ini dan ini, berapa selisihnya. Selanjutnya adalah biaya proses tambahan. Untuk biaya proses tambahan ini kita masukkan apabila kita memproses lebih lanjut tawaran itu. Nah, tadi itu kan 800, yang dihasilkannya itu 800 ya. Nah, untuk per kalengnya itu harganya adalah 5.000. Jadi kita kali 800 dikali 5.000 hasilnya 4 juta. Lalu kita kurangi. Nah, di sini 8.640 kita jumlahin, kita turunin semuanya, hasilnya adalah sekian. Nah, kesimpulannya adalah jika dilihat dari pendapatan yang diperoleh perusahaan, itu sebaiknya menerima tawaran tersebut untuk memproses lebih lanjut apel kualitas X menjadi apple pie, karena perusahaan itu akan mampu meningkatkan laba senilai 8.693.200. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 2. Tadi kita udah bahas semua soal. Mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan, boleh dikoreksi apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.